Kalau kita sedang menyetir atau membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi, hindari penggunaan ini karena bisa bikin ngantuk. Ngobrol asik bareng Rosevara. Hai semua, balik lagi sama aku Christina di Ngobrol asik bareng Rosevara. Nah, di kesempatan yang menyenangkan kali ini, aku kembali ditemani oleh ibu dokter cantik yang masih betah untuk berbagi ilmu bersama Essential Oil Rosevara. Beliau yang merupakan kelulusan sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di tahun 93, juga lulus diploma aromaterapi di tahun 2005, dan juga lulus dari pelatihan dokter saintifikasi jamu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2017. Nah, dan juga beliau juga pernah bekerja di klinik kecantikan Esther Tuban di tahun 97 sampai tahun 2004, dan sekarang beliau bekerja di klinik kesehatan dan kecantikan Dr. Ami Surini dari tahun 97 sampai sekarang. Yuk kita langsung aja ngobrol asik dengan beliau, Ibu Dr. Ami Surini, MBA Diploma Estetik Siptak. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang banget bisa ketemu Ibu lagi loh. Ya, artinya ibu dokter nggak bosan kan ngeliat saya untuk berbagi ilmu lagi, lebih tepatnya ibu dokter ya. Nah, kemarin kan kita udah bahas cukup panjang lebar ya tentang minyak esensial dan aromaterapi, sampai dibagi 2 part loh ya, biar semua materinya tercerna dengan baik, supaya ilmunya masuk ke dalam body, mind, and soul. Nah, kita juga udah bahas ya dari apa itu aromaterapi, sejarahnya, minyak esensial dengan aromaterapi itu sendiri, dan juga lebih tepat lagi proses kerjanya yang lebih tepat ya. Kenapa hanya dengan menghirup aja kesehatan lebih meningkat ya, terutama body, mind, and soul. Nah, sesuai dengan janji ngobar yang sebelumnya dengan ibu dokter, kali ini kita akan bahas salah satu varian dari Rosevara, yaitu lebih tepatnya Rosevara Lavender. Nah, daripada saya terus panjang lebar ngomong, boleh dong ibu dokter review lagi yang tentang minyak esensial dengan aromaterapi itu. Ya, baik ya. Jadi aromaterapi adalah ilmu dan praktek tentang penyembuhan, peningkatan kesehatan, pemeliharaan keseimbangan, body, mind, and soul, serta perawatan kecantikan. Di mana minyak esensial oil ini bisa diambil dari bunga, buah, daun, batang, kulit batang, kemudian bisa dari akar maupun dari getah. Terus karena hari ini kita berbicara khusus tentang lavender, jadi kita khususkan untuk mengupas seluk-beluk tentang lavender ini. Betul sekali. Ya, lavender sendiri adalah essential oil yang diambil dari bunga. Nama spesiesnya adalah Lavandula angustifolia. Lavandula angustifolia. Lavandula dari genus lavender ya. Diambil dari bunga. Jadi dari bunga itu kemudian diekstrak menjadi minyak. Berapa kebutuhan untuk kita membuat minyak essential oil lavender ini? Dari 150 kg bunga lavender, kalau diekstrak itu akan menghasilkan sekitar 1 kilo lavender ya. Jadi bisa dibayangkan ya, sebegitu banyaknya bunga ternyata hanya menghasilkan sedikit. Jadi itulah kenapa pada aromaterapi yang mengandung minyak esensial ya, yang asli itu harganya lumayan cukup mahal gitu. Karena prosesnya saja sudah seperti itu dan ya. bahan bakunya juga bahan bakunya juga harus berkualitas. Berkualitas, kemudian jumlahnya cukup banyak. Betul. Nah, untuk kita memilih bunga lavender yang baik tentu membutuhkan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, sebaiknya diambil dari perkebunan yang organik. Ya, jadi tidak memakai pupuk kimiawi. Nah, lavender yang terbaik ini dihasilkan di daerah yang agak dingin ya, daerah subtropis. Yang terbagus itu Prancis. Kemudian diambil pada jam tertentu dan musim tertentu. Oh gitu, nggak boleh sembarangan berarti. Benar. Sebaiknya kalau golongan bunga-bunga ini diambil pada saat sesudah matahari terbenam
Berarti sore-sore sampai sebelum matahari terbit. malam. Karena kandungan yang terbanyak adalah pada saat itu. Oh gitu. Ya. Saya kira siang-siang gitu. Dan pada saat sesudah diambil harus segera diolah. Jangan dibiarkan terlalu lama. Kenapa? Agar kadar minyaknya kandungannya itu tidak menurun. Karena dengan berjalannya waktu itu akan menguap. Oh begitu. Ya berarti harus benar-benar fresh ya. Ya. Luar biasa sekali lavender ini. Nah, saya juga mau nanya dokter, apakah efek aromaterapi dari minyak esensial lavender ini sama efeknya kayak lilin aromaterapi lavender, walaupun dari sama? Gini, pertama kita harus membedakan antara parfum dan essential oil, ya, karena sangat berbeda. Kalau parfum itu terbuat dari bahan sintetik, jadi dia tidak mempunyai efek terhadap tubuh, hanya efek terhadap indera penciuman. Tetapi kalau essential oil yang asli, itu dia selain berpengaruh terhadap indera penciuman, dia juga mempengaruhi efek seluruh tubuh. Bagaimana bisa terjadi? Karena begini, pada saat penggunaan essential oil, pada saat kita hirup, aroma ini akan ditangkap oleh reseptor yang ada di hidung, kemudian dibawa ke otak. Dari otak ini akan didistribusikan ke organ-organ yang berpengaruh. Berarti harus. Ya, orang-orang itu sering gini, dikira semua yang wangi itu aromaterapi. Gitu. Padahal belum tentu, mungkin hanya sintetis saja. Dan efeknya tidak ada untuk tubuh, hanya sebagai pewangi saja. Hanya sesaat aja begitu dinyalain, harum. Ya udah segitu aja, nggak ada ngefek apa lagi. Hanya sebagai pewangi saja ya. Pewangi saja. Nah, sedangkan yang kita harapkan dari essential oil itu adalah efek terapinya terhadap tubuh. Betul. Nah, lavender sendiri mempunyai banyak sekali khasiat. Saya sendiri ini termasuk salah satu yang saya paling suka ya, favorit saya. Favorit nomor 1. Nah, apa aja sih manfaatnya? Banyak sekali ya, terutama bisa membuat kita tenang sebagai relaksasi. Betul. Terus bisa untuk kecantikan. Terus juga sebagai antibakteri dan anti jamur. Betul. Terus juga bisa sebagai anti nyamuk. Jadi kita bisa tidak perlu memakai anti nyamuk yang dari bahan sintetis. Betul. Pakailah lavender. Benar-benar, karena kan yang kadang wangi obat anti nyamuk itu kan emang wangi ya, tapi kan efek jangka panjangnya terhadap tubuh kita. Nah, itu. Karena terbuat dari bahan sintetis, Benar. kita lebih aman memakai bahan essential oil lavender ini. Yang alami ya, dokter, ya benar-benar. Baik, sekarang kita ini udah kita rame demokan nih ya, meja udah rame. Cara memakai minyak lavender ini ini untuk penggunaan informasi sehari-hari. Betul. Baik, apa yang harus kita lakukan pertama, kita, dokter? Lavender ini kita bisa pakai dengan berbagai macam cara ya. Dari yang pertama bisa kita teteskan langsung di tangan kita. Ambil 1 tetes, teteskan di tangan. Minyak ini cukup aman ya, tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Berarti golongan gini, mild, lembut. Golongan yang lembut. Kemudian kita gosok agak lama sampai timbul rasa hangat. Kenapa? Supaya ini menguap. Menguap dan bisa langsung kita hirup. Gini. Bisa juga langsung kita oleskan di tubuh kita, di badan maupun di tubuh boleh. Gitu. Ini cukup aman. Gitu. Lalu boleh juga kita teteskan di tisu. Tisu. Boleh di tisu. Misalnya kita nih senang sekarang nih di masker ya. Lagi musim pandemi gini, boleh kita teteskan pada tisu yang kita taruh di masker. Berilah lavender 4-5 tetes, kemudian bisa kita taruh di tisu. Nah, itu juga berfungsi sebagai antiseptik juga. Bisa juga kita pakai untuk kecantikan ya. Saya paling suka menggunakan minyak-minyak yang memberi efek baik terhadap kulit. Contohnya minyak zaitun kita boleh, kemudian minyak biji anggur, minyak biji matahari, boleh. Pilihlah yang tidak menyumbat pori-pori. Itu, tetapi efeknya memberi efek yang positif. Gitu. Nah, minyak zaitun ini bagus karena pertama bisa untuk menghaluskan dan mengencangkan kulit. Betul. Nah, tentu kita sebagai perempuan kan pingin tahu tetap awet muda ya. Nggak cuma perempuan, sebenarnya pria juga loh. Usia boleh bertambah, tetapi penampilan tetap muda. Betul sekali. Nah, ini minyak zaitun bisa kita tuangkan. Ambillah tempat yang bersih. Pilihlah tempat yang
tidak mudah bereaksi dengan minyak essential oil, boleh kita pakai tempat kaca. Ya. Kemudian ambillah minyak zaitun. Kita memakai takaran sendok teh ya. Ya. 1 sendok teh itu perbandingannya dengan 1 tetes minyak essential oil lavender. Dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Betul. Sesuai dengan luasnya wajah kita. Oh, ya. betul. Kalau kira-kira wajah kita kecil, cukup pakai sekitar 2 sendok teh atau 3 sendok teh. Ini saya memakai 3 sendok ya. minyak zaitun. Ya. Kemudian saya ambil minyak lavender. Oke, 3 tetes. Kemudian kita aduk sampai merata. Nah, ini untuk ramuan apa aja nih, Bu Dokter? Ini bisa untuk wajah dan bisa juga untuk tubuh. Ya. Berarti kalau kalau perempuan lagi menstruasi boleh, nggak masalah. bisa kan ya, Bu Dokter? Justru biasanya kalau pada perempuan yang lagi menstruasi kan timbul namanya PMS ya, premenstrual syndrome. Betul. Kadang terasa kita itu mudah uring-uringan, stres, kemudian perut itu terasa kram. Betul. Nah, dengan memakai minyak lavender ini itu membuat kita rileks dan mengurangi gejala PMS itu. Kalau untuk tubuh sama sebetulnya, tinggal kita sesuaikan dengan seberapa banyak kebutuhan kita. Kalau seluruh tubuh mungkin kita butuh agak banyak, sekitar 10 sendok teh, ya, dengan perbandingan yang sama. Berarti kalau 10 sendok teh, pakailah 10 tetes minyak lavender. Nah, sekarang kita bisa membuat ini semprotan. Oh ya. Semprotan ini kalau saya suka banget ya, ini bisa untuk kita semprot-semprot di ruangan, bisa untuk semprot wajah, bisa face face mist, terus bisa untuk mist body, untuk semprot tubuh. Kayak sejenis parfum gitu. Iya. Tapi alami. Ya, Lavender. kita bikin dari parfum alami. Betul. Ini sama perbandingannya ya. Kita ambil air, kemudian kita taruh di tempat Sekitar ini, berapa mili? Ya. sesuai dengan tempatnya dan sesuai kebutuhan kita. Ini saya buat 40 mili ya. Ya. Masukkan di sini. Kalau 40 mili berarti perbandingannya kita memakai 4 tetes. 4 tetes lavender. Jadi 10 mili kita memakai 1 tetes. Oke. 10 mili 1 tetes. Perbandingannya untuk Ini kita kocok sampai rata dan bisa kita pakai. Sudah rata bisa kita semprot untuk wajah kita, untuk tubuh ya. Untuk bisa yang sering yoga berarti bisa membersihkan yoga mat-nya. Betul, bisa untuk yoga mat-nya. Terus kemudian bisa sebagai obat untuk anti nyamuk. Kita semprotkan di badan kita sebagai anti nyamuk. Benar, kita habis olahraga biar fresh gitu ya. Rambut kita terasa lepek. Oh, berarti bisa juga boleh untuk disemprotkan di rambut gitu. Jadi serbaguna nih. Salah satu yang wajib ada di tas kaum perempuan. Wajib. Next saya buat. Dan kadang-kadang saya kalau habis makannya, makan misalnya tangan kita agak berbau gitu, supaya lebih bersih dan segar, saya suka menyemprotkan ini. Berarti ini efeknya sama kayak hand sanitizer juga? Ya, bisa sebagai hand sanitizer alami karena dia mempunyai efek sebagai antibakteri dan anti jamur juga. Berarti begitu. Ya. Lalu multifungsi ini. Nah, bisa juga kita pakai di ini. Ini salah satu favorit juga. Apa itu, Bu Dokter? Ini adalah kalung. Iya. Kalung yang bisa kita tetesi dengan essential oil. Oh, gitu. Ya. Nah, ini. Ada kapasnya ya. Bisa kita teteskan sesuai dengan kesenangan kita. Kalau dengan seperti ini, dengan besar seperti ini, cukup 1 atau 2 tetes saja. Begitu, kemudian letakkan di kalungnya ini. Dan bisa kita pakai sehari-hari. Ini sama juga fungsinya untuk relaksasi. Jadi sangat praktis. Kalung ini Anda boleh bisa memakai kalung apa aja ya. Beli online juga bisa.
Tetapi pilihlah bahan yang tidak mudah bereaksi terhadap essential oil, yang tidak gitu. mudah Berarti- berkarat. Pilih dari bahan yang bagus. Bahannya apa Se- tuh Bu Dokter? Boleh pakai stainless steel, boleh gitu ya. Lalu bisa dipakai untuk apa lagi? Bisa untuk diffuser. Betul. Nah, diffuser ini sebagai pengharum ruangan dan juga sebagai itu tadi, sebagai antibakteri dan anti jamur. Di ruangan ya. Jadi nggak cuma sendiri aja, dan keluarga yang Untuk menghirup di ruangan. keluarga, terus di ruang kerja kita. Pada saat saya harus mengerjakan tugas-tugas yang membuat saya stres, ini saya pasang untuk menemani saya. Untuk memilih diffuser yang baik, pilihlah dari produsen yang dipercaya. Betul. Karena banyak diffuser yang lainnya yang di luar Iya. yang mutunya kurang bagus. Iya. Pilihlah diffuser yang ada termostatnya, Oh, ada termostat. pengatur suhunya. Kenapa? Supaya tidak terlalu panas. Karena essential oil ini pada suhu yang terlalu panas dia akan terbakar. Nah, berarti kita enak memilih juga ya. diffuser yang ada termostatnya. Jadi pada saat dia suhunya sudah terlalu tinggi dia akan mati secara otomatis. Baik, kita bisa memakai ini ya. Iya. Diffuser. Ambillah air sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, ini kapasitasnya 300 ml. 300 ml. Betul. Itu untuk 300 ml bisa untuk 6 jam. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita berapa jam ya. Jadi 50 ml itu biasanya untuk 1 jam. 50 ml 1 jam. Jadi kalau misalnya kita butuhnya untuk 2 jam, buatlah sekitar 100 ml. Betul. Sekarang kita anggaplah kita bekerja untuk 2 jam. Ya. Jadi kita membutuhkan 100 ml air. Kita tuang dan kita pakai perbandingan seperti tadi. Kita beri perbandingannya 10 ml untuk 1 tetes. Ya. Jadi bisa kita berikan 10 tetes 10 tetes minyak lavender. Ya, kita coba ya. Oh, langsung Ya, keluar. keluar uap ini ya. Iya. Nah, inilah air itu tadi dirubah menjadi molekul-molekul uap air. Dan ini bercampur dengan molekul dari essential oilnya. Pada orang yang sakit berat, Ya. orang yang sakit ringan maupun sakit berat, boleh kita berikan ini sebagai untuk membantu relaksasi, Membantu relaksasi. agar tidurnya semakin nyenyak. Kenapa? Karena pada saat tidur nyenyak itu Ya. proses kesembuhan akan terjadi dengan lebih cepat. Betul sekali. Nah, kalau misalnya minyak esensial ini bisa nggak sih untuk meningkatkan daya ingat, Bu Dokter? Untuk meningkatkan daya ingat bisa ya secara tidak langsung. Kenapa? Karena pada saat kita rileks itu kita jadi lebih mudah untuk menyerap informasi. Betul, berarti secara tidak langsung memang bisa ya, Bu Dokter ya. Kalau misalnya saya mau nge-mix lavender, apakah bisa, Bu Dokter? Bisa. Dengan varian lain. Boleh. Contohnya tapi yang sejenis ya, yang kira-kira baunya serasi. Karena kalau baunya sangat berlawanan itu nanti bukan membuat kita rileks, bukan membuat hati kita senang, malah kita pusing. Amburadul. Pakailah yang seirama. Ya. Senada. Contoh boleh bisa dipakai lavender dengan kenanga. Kenanga, ini kenanganya. Ya, ini masih matching karena sama-sama Bunga. dan baunya juga mirip. Dan takarannya juga sama ya, Bu Dokter? Sama, perbandingannya 10 ml, sama. 1 tetes. Ya. Kalau sama peppermint nyambung nggak, Bu Dokter? Sama peppermint masih boleh Masih karena boleh. itu masih sinergi ya. Jadi kalau mau dipakai jangan lebih dari 3 atau 4 macam essential jangan lebih dari oil, 3, berarti maksimal 4. Maksimal 4. Ya. Karena nanti baunya akan saling menetralkan. Oh, Pilihlah 3 macam, ini masih boleh dengan peppermint. Ya. Ini masih oke lah. Mau Masih kita oke. campur di diffuser juga boleh, atau kita campur di carrier oil masih Boleh oke. juga. Ya. Face mist berarti 3 ini boleh. Boleh. Gitu. Nice. Aromanya segar banget. Betul. Jadi sama-sama bunga daun. Oke. Nah, kalau pantangan pakai lavender apakah ada, Bu Dokter? Untuk pantangan secara khusus tidak ada, tetapi kita harus lebih hati-hati Betul. pada orang yang kulitnya sensitif. Kulit sensitif. Kemudian pada anak-anak Ya.
pada ibu hamil dan pada orang tua. Kenapa? Pada semua kondisi apapun kita harus selalu hati-hati pada 3 jenis orang ini. Nah berarti kan ini kan bisa pakai jadi sebelum tidur ya, kayak pengganti krim malam. Boleh, atau boleh penunjang krim malam. Boleh sebagai pengganti krim malam, boleh. Tetapi juga kita harus memperhatikan pada orang yang kulitnya berminyak atau yang berjerawat, gitu ya, yang pori-porinya mudah tersumbat, kita harus lebih hati-hati pada penggunaan Carrier yang lama. Nah, jadi pakailah sebentar aja. Pakai sebentar. Berarti beda. Tidak perlu sampai semalaman, cukup sebentar aja. Dan kalau kita pakai pada wajah, kita boleh memasas ringan. Kita pijat-pijat ringan. Arahnya adalah melawan gravitasi ke atas. Jadi ke atas arahnya. Jangan ke bawah, nanti semakin kendur. Tapi kalau kita ingin mengencangkan wajah, ambillah arah yang berlawanan dengan arah gravitasi. Berarti kan sekalian massage ya, sambil kita rileks. Boleh kita teteskan juga pada masker. Ya, masker wajah. Boleh kita teteskan minyak lavender beberapa tetes. Masker wajah yang baik yang peel off, yang berupa serbuk, maupun yang berupa sasetan boleh kita pakai. Saya kira masker yang buat bukan masker ya. Berarti itu masker bisa wajah. Ya, bisa. Saya coba deh nanti malam. Jadi menarik banget materi kita kali ini. Kita ada banyak banget varian Rosevara dan kita baru membahas satu yang sangat padat dan tepat tentang Rosevara lavender. Nah, tadi bisa untuk dipakai kesehatan, dipakai untuk kecantikan. Dan lavender ini bisa dipakai untuk semua umur ya, Bu Dokter ya. Untuk anak-anak tapi harus benar-benar hati-hati penggunaan terhadap anak-anak, ibu hamil dan orang tua. Baiklah, apakah Bu Dokter mau memberikan penutupan? Pilihlah minyak essential oil yang berkualitas ya, yang asli. Pilihlah dari produsen yang bisa dipercaya dan yang sudah ada balik pomnya, izin pomnya. Nah, salah satunya adalah Rosevara. Ini sudah ada izin pomnya, jadi Anda aman menggunakan. Menggunakan. Jadi semua bisa menggunakan Rosevara karena sudah memenuhi kriteria yang Ibu Dokter ceritakan tadi. Oke, sekian ngobar kita kali ini. Tunggu di ngobar selanjutnya. Sampai jumpa di ngobar berikutnya. Dadah. Ngobar, ngobrol asik bareng Rosevara.